Sebenarnya bukan nikmat Allah yang kurang, tapi rasa syukur kita yang kurang. Nah, upload mungkin di story itu ada juga Instagram tak kak kita? Enggak ada Ji. Alhamdulillah. Jam mungkin main Instagram bu. Jam mungkin. Rifki mau saja main Instagram. Biar foto nalari upload toh itu bu. Alhamdulillah. Harus banyak-banyak ulang alhamdulillah. Karena alhamdulillah memberatkan timbangan di akhirat. Dan semua yang baca alhamdulillah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah akan memberatkan timbanganmu di akhirat. Ada dosa tak ditimbang di kiri, ada amal soleh tak ditimbang di kanan. Saya tanya, mau enggak timbangan yang kanan berat? Mau atau tidak? Baca ki alhamdulillah banyak-banyak. Karena kalau dia ditimbang berai. Itu yang bilang siapa? Rasulullah bu. Saya S2 S3 jurusan ilmu hadis. Saya paling pertama dibakar di neraka kalau saya bohong, Bapak Ibu sekalian. Karena ada janji dari Rasulullah, siapa yang berdusta atas nama Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Saya siapkan satu kursi di neraka yang bilang ini Rasulullah. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Yang banyak baca alhamdulillah berat nanti timbangan amal solehnya di akhirat. Saya tanya ke semua Bapak Ibu sekalian, ada dosa tak? Ada. Banyak. Alhamdulillah, mengaku ki ya. Alhamdulillah. Maka ada amal soleh tak? Ada. Kalau pertanyaan selanjutnya, mana kira-kira lebih berat Bapak Ibu? Amal soleh tak? Kalau kita kira-kira sekarang ini, amal soleh atau dosa tak? Ya Allah, dosa. Tapi kalau ditanya ki, mana kira-kira kita mau? Mau surga yang dibawa atau langsung surga Firdaus? Oke, surga Firdaus. Mau surga Firdaus yang ketemu Nabi? Mau? Mau. Tapi tadi kita bilang mana banyak? Dosa tak atau amal tak? Gagas sirik tak? Nggak ada malunya. Dosanya banyak tapi mau surga? Subhanallah. Tidak apa-apa. Namanya juga berdoa. Karena kita punya Allah yang maha menjawab doa. Berharaplah yang banyak sama Allah. Sambil banyak-banyak mengucapkan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah ditambah alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah memberatkan timbangan Bapak Ibu sekalian. Maka ada 5 yang kita pelajari dari alhamdulillah yang luar biasa. Maka termasuk dengan meninggalnya rahimahullah Pak Rizwan Sabri, kita ucapkan alhamdulillah. Pertama, meninggalnya dalam keadaan sudah sakit. Allah sudah bersihkan insya Allah sebagaimana janji Rasulullah. Kita berkeyakinan itu. Yang kedua, meninggal dalam keadaan Islam. Kita bersyukur karena banyak orang meninggal dalam keadaan dia murtad, nauzubillah. Ya. Maka bersyukurlah. Kitalah yang sekarang harus menjaga iman kita, karena kita belum tahu bagaimana meninggalnya kita Bapak Ibu sekalian. Maka yang harus banyak berdoa, sungguh-sungguh sholat, sungguh-sungguh ibadah, sungguh-sungguh mengaji. Kita semua justru yang masih hidup. Apalagi mohon maaf sekali yang Masya Allah sudah mengenal almarhum rahimahullah, Pak Rizwan, dulu pernah sama-sama muda, pernah lihat. Itulah bukti di antara kekuasaan Allah. Allah ciptakan kalian min dha'f, ya, waja'ala min ba'di dha'fin quwwah, waja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba, yakhluqu ma yasha. Kata Allah, kalian mulai dari lemah lalu jadi kuat, lalu jadi sangat kuat, lalu kembali jadi lemah, lalu kemudian jadi sangat lemah. Begitulah takdir hidup Bapak Ibu sekalian. Dulu kita Masya Allah lemah ketika bayi, jadi anak-anak, dewasa, jadi kuat, jadi puncak kekuatan, lalu turun lagi, jadi lemah lagi. Ketika kita sudah seakan-akan ketika kita sudah di usia senja, seperti kita membayangkan kita masih bayi, diurus ke toiletnya, diurus ininya, maka berdoalah pada Allah agar kemudian ketika Allah panggil nyawa kita, kita dalam keadaan husnul khatimah. Saya ajarkan doa terakhir, ikut saya agar dapat husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Pendek saja. Allahumma inna nas'aluka. Inna itu untuk kita banyak, kami. Jadi mewakili keluarga. Kalau ini untuk satu orang. Ya. Jadi kalau bagusnya baca inna supaya apa? Bisa mewakili anak, istri dan lain-lain. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah.
husnul khotimah kalau didoakan jadi inna nas'aluka, jadi husnal khatimah. Oke? Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Baca Ki, karena kita tidak tahu akhir hidup kita. Maka ya Allah, saya minta akhir hidup yang baik. Itulah yang dinamakan husnul khatimah. Ya. Mudah-mudahan meninggalnya ada yang dalam keadaan sujud, dalam keadaan mengaji, punya wudu. Masya Allah, bahkan kemarin ada jamaah itu meninggal di Mekah lagi pakai kain ihram, mau ihram, mau umroh, sampai di Mekah dari Madinah. Qadarullah dilarikan ke rumah sakit, meninggal. Dia meninggal dalam keadaan pakai kain ihram. Bayangkan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggal dengan kain ihramnya akan dibangkitkan nanti di hari kiamat dengan kain ihram itu dalam keadaan dia bertalbiyah. Di akhirat dia pakai kain ihram lalu dia bilang labbaik Allahumma labbaik, labbaik, bertalbiyah di akhirat. Ya, merinding Ki Bu. Saya lebih merinding karena saya yang pergi kubur Ki. Saya yang pergi kubur Ki. Lagi pakai kain ihram. Masya Allah. Disolatkan di Mekah bulan Ramadan, akhir Syawal kemarin. Ya. Sama Jiki Rifki kemarin, tapi Rifki tidak ikut ke kuburan. Masya Allah. Tapi ada beliau di akhir Ramadan kemarin kan? Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi Masya Allah Bu, itulah yang dinamakan husnal khatimah. Meninggalnya malam Jumat lagi. La ilaha illallah. Malam Jumat, malam 21. Pakai kain ihram. Bulan Ramadan. Saya cek sama istrinya. Kan saya datangi ke kamarnya istrinya. Saya hibur dia. Saya kasih ceramah di depan semua keluarganya. Apa kita tahu amalannya? Tidak pernah putus Senin Kamisnya. Tidak pernah menjelekkan satu orang pun. Berhenti gosip Bu. Susah orang usul khotibah kau suka imak gosip. Karena dosa kita saja banyak. Kenapa mau diceritai jeleknya orang? Betul tidak? Sedangkan dosa tak banyak. Kenapa mau diurusi orang lain? Betul? Dia begitu Bu. Senin Kamis. Saya tanya lagi anak-anaknya. Bapak tidak pernah ceritakan siapapun Ustadz. Fokus sama dirinya. Kalau kita lagi ngobrolin tetangga, Bapak langsung marah. Dia bilang, berhenti. Kau semua punya dosa. Jangan ceritakan dosanya orang. Dia sudah diurus sama Allah. Kau bukan malaikat yang mencatat. Tidak usah ada malaikatnya yang mencatat. Coba bayangkan. Istighfar dulu Bu. Astagfirullah. Banyaknya orang dicerita Bu. Jangan suka gosip Bu. Ya Allah, gibah itu namanya, bahaya. Nih ya. Apalagi amalannya Senin Kamis jalan, tidak pernah putus. 30 tahun nih puasa Senin Kamis. Makanya dia meninggal Masya Allah di bulan Ramadan, bulannya orang puasa. Tabarakallah. Masya Allah. Bayangkan. Lalu kemudian tidak pernah ceritai jeleknya orang. Ada lagi yang terakhir. Ini yang meninggal Masya Allah, kita tahu dokter TNI. Sudahlah dia militer, dokter juga, doktor juga. Bayangkan di Jakarta. Masya Allah. Namanya Dokter Edi Sediawan.